Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara, niniak jo mama, anak jo kemanakan, serta orang-orang muda jo putih-putih bungsu. Ketek indak bersebut namo, gadang indak baimbon gala di mana saja berada. Alhamdulillah dengan izin jorida Allah Subhanahu wa taala di hari ko di kutiko nan baik kita bersuah balik untuk bercerita tentang adat jo budaya negari awak Minangkabau ko di tapian katoko. Cerita kita kini ko tentang kedudukan raja terhadap kelarasan Koto Piliang, kelarasan Bodi Caniago, dan kelarasan Nan Panjang. Kedudukan raja berada di atas dua kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago. Bagi kelarasan Koto Piliang, kedudukan raja di atas segalanya. Sedangkan bagi kelarasan Bodi Caniago dan kelarasan Nan Panjang, kedudukan raja adalah sebagai pemersatu. Penobatan pucuk bule, urek tunggang Koto Piliang dan Bodi Caniago itu dilakukan oleh Daulat yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung. Antara lain, pertama pucuk bule, urek tunggang Bodi Caniago, Gajah Gadang Patah Gadiang, Datuk Bendaru Kuniang yang terakhir yang dinobatkan adalah Sultan Makmur pada tahun 1956 di Rumah Gadang Datuk Bendaru Kuniang Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Dinobatkan oleh Putih Reno Aminah yang Dipertuan Gading Hitam Pagaruyung, didampingi oleh cucunya Putih Reno Raudatul Jannah Taib, Basa Ampek Balai, Datuk Nombor 7 Pagaruyung, Malin Dubalang, serta perangkat Istana Selindung Bulan lainnya. Yang kedua, pucuk bule urek tunggang Koto Piliang, Datuk Bendaru Putih yang terakhir dinobatkan adalah Sultan Basrul pada tahun 1969 di Rumah Gadang Panitan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Dinobatkan oleh Putih Reno Nur Fatimah yang Dipertuan Gading Angah, didampingi oleh anak kakak beliau Sultan Muhammad Taufik Taib, Basa Ampek Balai, dan Datuk Nombor 7 Istana Selindung Bulan, Malin Dubalang, serta perangkat Istana Selindung Bulan lainnya. Penobatan langgam nan tujuh dilakukan oleh Daulat yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung, antara lain Gajah Tongga Koto Piliang terdiri dari Selungkang, Irwan dari Selungkang, dan Dr. Yuzirwan dari Padang Sibusua pada tahun 2004 di Selungkang, Kabupaten Sijunjung. Dinobatkan oleh Daulat yang Dipertuan Sultan Muhammad Taufik Taib, Maharaja Sakti, Raja Alam Minangkabau Pagaruyung Darul Qoror di Selungkang pada tahun 2014, didampingi oleh Putih Reno Rauda Taib yang Dipertuan Gading Pagaruyung, Basa Ampek Balai, dan Datuk Nan Batujo Pagaruyung, serta perangkat Istana Selindung Bulan lainnya. Penobatan Raja-Raja Sapia Balahan, Kuduang Karatan, Kapak Radai, Timbang Pacahan, antara lain dilakukan oleh Daulat yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung. Pertama, Raja Godang Jambulipo Sultan Firman Bagindo Taname pada tahun 1993 di Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung. Dinobatkan oleh Putih Reno Disma yang Dipertuan Gading Gadang Pagaruyung, didampingi oleh putra beliau Sultan Muhammad Farid Taib dan Tuan Manghudum Sumania Sultan Mulyadi, salah seorang dari Basa Ampek Balai, dan Datuk Nan Batujo Pagaruyung, Malin Dubalang, serta perangkat Istana Selindung Bulan lainnya. Kemudian Raja Adat Padang Lawe, Tuanku Bagindo Muhammad Sultan Alif, pada tahun 1994 di Padang Lawe, Kabupaten Dharmasraya. Dinobatkan oleh Putih Reno Disma yang Dipertuan Gading Gadang Pagaruyung, didampingi oleh putri beliau, Putih Reno Raudatul Jannah Taib, dan Sultan Nirwansa, Basa Ampek Balai, dan Datuk Nombor 7 Pagaruyung, Malin Dubalang, serta perangkat Istana Selindung Bulan lainnya. Kemudian yang ketiga, Raja di Hulu, Zadri Hamzah, Datuk Musaid, pada tahun 2009 disetujui Banda Gadang, Kabupaten 50 Kota. Dinobatkan oleh Daulat yang Dipertuan Sultan Muhammad Taufik Taib, Tuanku Maharaja Sakti, Raja Alam Minangkabau Pagaruyung Darul Qoror, disetujui Banda Gadang, didampingi oleh Basa Ampek Balai, Datuk Nombor 7 Pagaruyung, Malin Dubalang, serta perangkat Istana Selindung Bulan Pagaruyung lainnya. Kemudian Raja Luhak 50, M. Yanis Datuk Marajo Indo Nan Mamangun pada tahun 2015 di Kampung Dalam Ayatabi Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota.
Dinobatkan oleh Daulat yang di-Pertuan Sultan Muhammad Taufik Taib, Tuanku Marajo Sakti, Rajo Alam Minangkabau, Pagaruyung, Darul Koror. Tempat persidangan. Tempat persidangan ada beberapa. Yang pertama, Balairung Panjang atau disebut juga dengan Balairung Sari di Negari Tabek, Kecamatan Periangan, Kabupaten Tanah Datar. Tempat persidangan untuk semua lembaga. Rajo Tigo Selo, Pucuk Bulek, Koto Piliang itu terdiri disediakan 8 ruang. Kemudian Pucuk Bulek, Bodi Caniago 8 ruang juga. Dan Lare Nam Panjang 1 ruang. Serta Raja-Raja Sapi Balahan, Kudong Karatan, Kapak Radai, Timbang Pacahan dari Kerajaan Pagaruyung di Ranah dan di Rantau. Dan kemudian ada di tengahnya Labuan Gajah yang dikosongkan. Kemudian ada tempat, ini adalah tempat duduk dari Raja Tigo Selo. Persidangan di Balairung Sari ini atau di Balairung Panjang ini dipimpin oleh Raja Alam. Kemudian yang kedua, Balai Tinggi. Ini tempat persidangan Raja Tigo Selo dengan Basa Ampek Balai dipimpin oleh Raja Alam. Kemudian yang ketiga, Medan Nan Bapane, tempat persidangan Kelarasan Koto Piliang dipimpin oleh Pemuncak Koto Piliang, Datuk Bendaru Putiah. Kemudian Medan dan Balinduang, tempat persidangan Kelarasan Bodi Caniago dipimpin oleh Pucuk Bulek Bodi Caniago, Datuk Bendaru Kunyang. Kemudian Balai Nan Saruang, tempat persidangan Kelarasan Nan Panjang di Periangan Padang Panjang dipimpin oleh Datuk Bendaru Kayo dan Datuk Marajo Basah. Kemudian kalau kita lihat juga tipe-tipe rumah gadang yang ada di Minangkabau. Istana Selindung Bulan, ini adalah rumah gadang Rajo Alam Minangkabau, Pagaruyung, Darul Koror. Tipenya adalah alang babega, jadi burung alang yang bersiap untuk terbang. Kemudian rumah gadang Tuan Gadang Batipuah, disebut juga dengan rumah Batingkok. Kemudian rumah gadang di Kubuang Tigo Bale, Solo, disebut dengan rumah Basurambi. Kemudian rumah gadang di pesisir barat, rumah gadang Surambi Aceh, dan rumah gadang Kajang Padati. Di Payakumbuh ada lagi tipe rumah gadang yang disebut dengan Rajo Babandiang. Kemudian di samping yang ada itu masih banyak tipe-tipe rumah gadang yang kalau kita lihat di lapangan masih ada yang lainnya. Tapi dasar dari apanya adalah yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk memperjelas ya skema perbedaan dari Kelarasan Koto Piliang dengan Kelarasan Bodi Caniago. Kelarasan Lare Nam Panjang memang tidak kita masukkan di sini karena Lare Nam Panjang memakai kedua sistem itu. Jadi dia kalau dia memakai sistem Koto Piliang, maka kedudukannya terhadap raja sama dengan Koto Piliang. Tapi kalau dia memakai Bodi Caniago, maka kedudukannya itu sama dengan Bodi Caniago terhadap raja. Nah, kemudian kita lihat struktur adat dari Koto Piliang yang bersifat otokrasi, sementara struktur adat Bodi Caniago yang bersifat demokrasi. Nah, pada Koto Piliang yang otokrasi, Barajo Duo Selo, Babasa Ampek Balai, Bapengulu Andiko, Balanggam Nan Tujuh. Sementara di Bodi Caniago, Barajo Kamu Fakai, Bapengulu Nan Batigo, Bapengulu Pucuk Bulek, Batanjong Nan Tigo, Balubuak Nan Ampek. Kemudian kalau kita lihat perundang-undangan, di Kelarasan Koto Piliang, Bacupak Sepanjang Batuang, Putusan Indak Bulia di Bandiang, Cucu Nan Datang dari Langit, Nan Titik dari Ateh, Bajanjang Naik, Batanggo Turun. Sementara pada Kelarasan Bodi Caniago, perundang-undangannya, Nan Bungkuak Bulia di Kadang, Nan Luri Bulia di Tenok, Nan Tabusek dari Bumi, Membasui dari Bawah, Tagak Samorin Tinggi, Duduk Samoranda. Kemudian pewarisan gelar di Kelarasan Koto Piliang, Patah Tumbuh, Iduik Bakarilahan. Pada Kelarasan Bodi Caniago, Hilang Baganti, Mati Batungkek Budi. Kemudian kepemimpinan di Kelarasan Koto Piliang, Pamuncak Koto Piliang itu Datuk Bendaru Putiah, Panitahan di Sungai Tarap, Badatuk Nan Batujua, kemudian sarana adatnya Babalai Babalerong, Bamedan Nan Bapane. Kemudian pimpinan di Kelarasan Bodi Caniago, Pucuk Bulek Bodi Caniago, Datuk Bendaru Kunyang, Gajah Gadang Patah Gadiang, Badatuk Nan Batigo, kemudian sarana adatnya Babalai Babalerong, Bamedan Nan Balinduang.
Dari ketiga kelarasan itu, yang paling banyak pengikutnya adalah kelarasan Koto Piliang dan Bodhi Caniago. Penyusun ketiga kelarasan itu adalah 3 orang bersaudara, Datuk Ketumanggungan seibu dengan Datuk Perpatian dan Sabatang, dan Datuk Sikalap Dunia dan Banego-Nego, tapi berlain ayah. Datuk Ketumanggungan ayahnya Sri Maharajo Dirajo, sedangkan ayah Datuk Perpatian dan Sebatang dan Datuk Sikalap Dunia dan Banego-Nego adalah Cati Bilang Pandai. Ibu ketiga Datuk penyusun kelarasan ini adalah Indo Jelito. Jadi ketiganya adalah bersaudara, itu disebut Saparui, artinya berasal dari satu ibu. Inilah salah satu cikal bakal, kita ulang kembali menyampaikannya, dari sistem matrilineal Minangkabau karena berasal dari satu ibu yang sama, dari saudara perempuan Datuk nan Batiga. Kemudian kita balik lera. Inilah salah satu cikal bakal dari sistem matrilineal Minangkabau karena berasal dari ibu yang sama. Ya betul aja lah. Dan dari batu ulang saya kalau dikat aja inilah salah satu cikal bakal dari sistem matrilineal Minangkabau karena berasal dari satu ibu yang sama dan dari saudara perempuan dari datuk yang bertiga itu, keturunannya dari Putih Jamilan di Sungai Tarap, Putih Renosuda di Dusun Tuo Limo Kaum, Putih Sari Alam dari Periangan Padang Panjang. Sanak saudaro niniak jo mama, anak jo kemanakan, sarato orang-orang mudo jo putih-putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbon gala, di mana saja berado, hingga ikol ada ulu cerita kita di tapian katoko. InsyaAllah kok lai umur sama panjang, kita bersuah balik melanjutkan cerita tentang nagari awak ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.